Halo teman-teman, ini sekarang saya punya ini nih hasil potongan sisa-sisa ujung-ujung sabun. Saya mau bikin sabun yang baru lagi, jadi ini mau di rebatch. Jadi namanya itu rebatching. Rebatching itu kalau saya menggunakan ini crockpot ini. Nah ini juga saya habis bikin sabun hot process, jadi ini mau langsung saya pakai aja. Ini mau dimasukin ke sini, nanti dicampur sama air, terus nanti dia akan melunak lagi, terus nanti bisa kita cetak jadi sabun lagi. Sekarang kita coba masukin ini ya. Kalau yang besar gini mesti kita potong kecil-kecil dulu. Kalau yang kayak begini mungkin masih bisa, tapi kalau tipis. Oke, saya mau ngisi ini dulu sampai penuh. Ini enggak saya isi sampai penuh. Ini masih banyak nih sisanya. Jadi kayaknya nanti 2 kali bagian. Nah, ini enggak saya isi sampai penuh. Soalnya mau ditambahin air. Airnya air distilasi, distilled water atau air demineralisasi. Ini kita tambahin sedikit-sedikit aja. Nanti kalau kira-kira kurang baru kita tambahin lagi, kalau kurang kita tambahin lagi gitu. Nah terus ini sekarang kita nyalain, kita panasin gitu. Aduk-aduknya nanti aja deh. Baru nanti kita diamin dulu, baru kalau misalkan kayak kira-kira udah mencair nanti kita aduk, baru kalau kurang air kita tambahin air lagi sedikit-sedikit aja. Setelah dia kecampur sama air, setelah panas meleleh ternyata berkurang, jadi ini ditambahin lagi serpihan sabunnya, baru ditambahin air lagi. Ternyata pas dia meleleh dia kurangnya banyak ya. Terus kita panasin lagi, baru tunggu sampai dia meleleh lagi. Nih lihat ya, dia udah meleleh ya. Ini teksturnya tuh kayak balik lagi kalau kita bikin hot process terus gel face gitu. Tuh kan, udah hampir meleleh semua. Kita tunggu sedikit lagi. Ini kayaknya udah gak perlu ditambah air lagi sih. Kita cuma tunggu dia meleleh lagi sedikit lagi aja. Baru habis itu kita masukin ke cetakan. Nah ini udah dimasukin ke dalam cetakannya ya, jadinya segini. Nanti kita tunggu dia mengeras, baru kita potong kayak biasa, kayak sabun biasa. Setelah 3 hari, karena si sabun rebatch ini kan kita nambahin air kan kemarin, jadi tuh mungkin kadar airnya kan lebih banyak ya daripada kalau kita sabun yang bikin dari minyak gitu. Jadi dia ini agak lama bisa dilepas dari cetakannya. Ini setelah 3 hari dan masih lembab aja tuh. Jadi tetap harus dikuring lagi, dijemur, bukan dijemur sih, kayak didiemin gitu, dikuring sampai dia keras. Tapi ini udah bisa dipotong, potongnya bebas aja. Kalau saya nggak usah diukur ya. Nah, dalamnya kayak begini. Ini ada kayak ini, berarti kemarin itu belum terlalu hancur, tapi nggak apa-apa sih, ini masih bisa dipakai kayak gini.
Tuh ini kelihatan banget kan masih lembek-lembek, tapi nanti dia lama-lama keras kok. Tuh lembek-lembek gitu. Nah jadi ini tuh namanya proses ini namanya rebatching. Jadi rebatching itu bisa digunakan untuk mengakali kalau misalkan kayak kemarin itu kita punya banyak sisa-sisa hasil meratakan atau merapikan sabun, ujung-ujungnya kita punya banyak yang shredded gitu. Atau bisa juga kalau misalkan kita berhadapan dengan fragrance oil yang bikin proses trace-nya itu cepet banget sampai akhirnya dia jadi padat sebelum berhasil kita tuang ke dalam cetakan. Nah itu bisa tuh kita rebatching lagi, jadi kita panasin lagi di crockpot, terus kita cairin, baru dibikin kayak begini gitu, jadi bisa dicetak. Terus yang ketiga bisa juga kalau misalkan nih kita bikin sabun terus kayak misalkan otaknya tuh lagi kemana, mikirin cicilan, mikirin Shopee Pay Later, terus mikirin tagihan listrik, tagihan kartu kredit, tagihan apa gitu. Pas kita bikin sabun ternyata udah dicampur semua, udah dicetak, loh kok ini jadinya cetakannya nggak penuh, atau misalkan kok ini jadinya kayak lebih kecil, baru abis itu kita lihat ternyata ada satu minyak yang belum masuk. Nah itu kan bahaya ya, itu nanti bisa jadi sabunnya itu lye heavy, jadi kebanyakan lainnya karena minyaknya kurang gitu. Nah itu kalau dipakai bisa mengiritasi kulit, tapi masih bisa diselamatkan kalau misalkan kita campurin lagi tuh si yang udah tersaponifikasinya itu, kita masukin lagi di crockpot, baru kita masukin minyak yang tadi itu lupa kita masukin. Nah tapi kita tetap harus dites. Jadi pas waktu dia mulai mencair tuh di crockpotnya itu kita harus tes pH-nya masih lye heavy atau enggak gitu. Kalau misalkan pH-nya yang bagus itu pH-nya sekitar 8, 9 itu udah oke. Nah ini dia hasilnya. Ini masih harus, kayak tadi saya bilang, masih harus dikeringkan lagi karena masih lembek nih. Tapi ini udah bisa dipakai. Dan ini fragrance-nya masih ada. Fragrance-nya tuh masih wangi banget. Dari yang kemarin hasil shreddednya itu. Tapi kalau misalkan ternyata pun si fragrance-nya udah gak wangi, bisa ditambahin fragrance lagi waktu saat kemarin itu, waktu lagi di crockpot itu sebelum dicetak bisa ditambahin fragrance lagi kalau ternyata udah nggak wangi. Tapi karena ini masih wangi, jadi kemarin nggak saya tambahin lagi. Oke, cukup sekian, semoga sharing saya kali ini juga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton, dadah.